Halo Bunda, balik lagi bareng channel It's Windis dan kali ini kita mau berbagi pengalaman pribadi soal bilirubin pada bayi. Jadi kedua anak saya ini dia bilirubinnya saat bayi itu cukup tinggi sampai harus dirawat di NICU anak di rumah sakit swasta di Bogor. Oke, kita cerita anak yang pertama dulu ya. Jadi Raino itu lahir secara sesar selama kurang lebih 2 hari di rumah sakit. Lalu saat kita akan pulang kan itu dicek kadar bilirubinnya dan segala macamnya itu normal nih Bunda. Jadi anak boleh pulang. Lalu dapat info dari susternya bahwa gini, kalau dia bayi baru lahir itu dia masih punya kayak makanan yang terbawa yang dari saat dia belum dilahirkan. Jadi kalau dia agak kurang-kurang memehnya atau gimana itu masih normal. Karena waktu itu beberapa hari ASI belum keluar nih Bun, jadi kita kasih sedikit campuran sufor. Saya waktu itu sufornya kalau nggak salah campurannya itu masih pakai SGM ya, SGM 0 sampai 6 bulan. Hari pertama sih ASI keluar dikit, kita kasihkan dari ASI aja gitu, belum dikasih sufor sama sekali. Tapi kok kerasanya ini anak makan apa, minum apa. Tapi agak tenang karena info dari suster rumah sakit bahwa nggak apa-apa, terus apa namanya dikasihin aja ke anaknya, dirangsang. Walaupun anaknya minumnya setetes, 2 tetes sedikit, karena dia masih ada bawaan makanan dari dia masih di kandungan, intinya begitu. Nah kita agak tenang kan. Tapi hari kedua nih Mam, kalau nggak salah apa ketiga, itu anak makin lemas nih. Raino makin gimana ya, makin nggak greget, jadi malah bukannya makin aktif, air ASI makin banyak, tapi ini makin sedikit di hari ketiga itu. Sampai akhirnya saya putuskan untuk kasih sufor tambahan supaya dia ada apa namanya, ada asupan yang masuk lah ya ke dia. Tapi itu juga tetap sedikit. Sampai gini loh Mam, kalau anak bayi itu kan ada ya kuliat-kuliatnya itu tidur terus seharian Mam. Apa ini tangan nih Mam ya, tangannya dinaikin gini, tuh ngelepek lagi digini-gini juga diem terus panas ini panas sih yang bikin kita khawatir banget. Akhirnya Raino umur sekitar 3 hari saya bawa ke IGD rumah sakit, lalu dikasih obat penurun panas, saya lupa apa yang dari dubur atau dari apa, intinya dikasih. Lalu setelah turun panas dia tidak dirawat, pulang lagi. Keesokan harinya kita masih ngeliat nih si anak lemesnya itu udah parah. Sampai kita kan punya feeling ibu ya, feeling itu nggak enak gitu. Jadi kayak gimana ya, ya walaupun newbie tapi ya karena newbie itu jadi deg-degan kan karena nggak punya pengalaman apa-apa. Sampai akhirnya itu kita putuskan balik lagi besoknya ke rumah sakit. Lalu diperiksa sama dokter anak. Saat diperiksa ternyata bilirubinnya itu cukup tinggi. Saya lupa kadar bilirubin normal itu berapa ya, 10 atau berapa gitu. Ini Raino kalau nggak salah sekitar 16 apa 18. Jadi tinggi, cukup tinggi si bilirubinnya. Dan yang bikin saya tercengang apa dong? Biasanya walaupun bayi itu ya diambil darah di sini itu kan pasti nangis. Ini enggak. Diem aja gitu dia. Itu makin bikin saya khawatir. Itu kan jarum ya diambil, tapi dia diem, dia nggak merespon apapun. Lalu dokter bilang ini mesti dirawat. Aduh, begitu dengar anak mesti dirawat ya, tuh rasanya kayak baru juga ngelahirin gitu kan, baru juga di rumah berapa hari, nih anak mesti dirawat lagi karena bilirubinnya tinggi. Tapi ya apa mau dikata, kita nurut apa kata dokter, yang penting itu yang terbaik. Setelah diskusi sama suami, akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah kita ngikut apa kata dokter. Dia dirawat di ruang NICU anak itu sekitar 2 hari kalau nggak salah ya, 2 hari. Dan diminta sama pihak rumah sakit untuk bawa ASI setiap 4 jam sekali. Dan di situ benar-benar berusaha di rumah sambil nangis Bun, asli sambil nangis. Jadi kayak ini air mata keluar karena ngerasa salah jadi ibu, entah salah di mananya, ini anak kenapa gitu kan, dan ngerasa salah karena ASI masih belum juga keluar gitu. Udah pakai pompaan, udah pakai ini, udah di gini gitu. Udah ini banget deh, udah kayak ya sudahlah mau bagaimana lagi gitu kan. Pulang itu udah rasanya sedih.
ada bantalnya yang walaupun dia baru tidurin gitu ya, sekitar 3 hari diciumin, diiniin gitu sama orang tua, sama suami, dikuat-kuatin gitu, udah sabar-sabar nggak apa-apa, nanti babynya balik lagi, kayak dikuat-kuatin gitu loh bun. Sedihnya sih masih ingat sih sampai sekarang. Ya anaknya udah gede. Udah rewel kalau minta apa-apa. Nah, waktu itu sambil Raino dirawat di rumah sakit, saya karena ASI masih belum juga keluar, manggillah ada mbah-mbah yang suka mijit keluarin ASI. Dan bener loh bun, itu percaya nggak percaya sih ya bun ya. Jadi waktu itu ASI beneran seret, lalu manggil simbahnya, dan cuma diginiin doang nih bun. Ini kan punggung bun, diginiin doang nih kayaknya, kayak digaruk-garuk gitu, dipijit-pijit, gak pakai tenaga dia. Set, simbahnya pulang, cewek pulang, tau gak bun apa? Merempem. Tau gak merempem itu apa? Jadi kayak bener-bener ASI tuh kayak yang tadi yang ada tuh jungit gitu. Jadi gede, dan saat dipompa ya, waktu itu masih pakai pompa manual nih bun, yang gini-gini. Itu bener-bener ada keluar bun, 20 mili. Ya ampun, seneng banget. Walaupun cuma 20 mili ya, itu sambil kayak terus berdoa, kita kayak sholawat terus, baca Al-Fatihah. Saya pengen cepat-cepat ketemu anak supaya ada di rumah lagi gitu kan. Sambil akhirnya besoknya kita ke rumah sakit, dan nggak boleh di ruang NICU itu, kita nggak boleh masuk ya bunda ya. Dia jadi kayak ada jam besuk khususnya gitu, kita kalau mau nunggu tuh di luar. Kalau mau lihat pun kita nggak bisa masuk ke ruangannya bun, jadi bener-bener kayak di luar, di dalam kita cuma bisa ngeliat tuh dari kaca aja. Kurang lebih sekitar sehari apa 2 hari, alhamdulillah dicek kadar bilirubinnya ternyata turun. Nah Raino kalau nggak salah sih cuma 2 malam, 3 hari 2 malam lah kayaknya dia, ya 3 hari 2 malam dirawat di NICU. Begitu saya selesai lihat, jadi apa sih namanya, di NICU tuh dia kayak di lampu bun, jadi dia kayak ada tempat tidurnya gitu, terus dikasih lampu, matanya ditutup. Jadi bener-bener kayak netasin telur gitu bun, kan kalau telur tuh kok di kardus ya, dikasih telur terus dikasih lampu, itu tuh persis gitu bun kalau saya lihat. Terus anaknya nonggeng ke pinggir, terus bergaya begini sama susternya, digaya-gayain. Terus saya sambil nangis kan ngeliatnya, kata susternya nggak apa-apa bu, kemarin juga teman-temannya banyak nih, ada yang di bilirubinnya tinggi di NICU juga udah pada pulang semua katanya. Oh gitu ya, iya ditunggu ya. Akhirnya setelah 2 hari kita ke sana dan dikabarin sama dokternya bahwa alhamdulillah nih bilirubinnya sudah normal dan bisa dibawa pulang. Aduh itu seneng banget bunda. Dan memang akhirnya Raino pulang. Kita waktu itu nggak pakai bayar nih bun, karena saat itu pakai BPJS, jadi itu free ya 5 tahun yang lalu untuk dia dirawat di NICU. Nah kemudian kita masuk ke anak kedua, Malek, sama bun. Jadi begitu sesar lalu pulang dari rumah sakit aman, nggak gimana-gimana bun. Tapi selang, kalau Malek tuh kalau nggak salah 1 minggu ya, 1 minggu apa lebih ya, saya lupa. Yang kalau dia gerak masih, ini masih, cuman matanya itu kuning. Jadi kayak nggak boncreng, bahasa Jerman boncreng. Apa namanya? Nggak putih gitu, tapi benar-benar kayak, ini kan hitam nih ya bun ya, ini kan hitam nih. Nah di si kiri kanannya ini nih kuning bun. Terus pas dibuka baju, kalau kita mau pakein baju gitu ya, habis dia mandi, itu pada kuning. Nah, saya kan sama ibu saya ini, kalau bayi kita masih belum terlalu kayak, apalagi kalau belum puput, puput tuh ini apa sih, yang di udel belum lepas, saya lupa tuh apa namanya. Yang di udelnya itu kan suka ada kalau habis melahirkan itu, si anak ada apanya tuh yang ada di jepitannya gitu kan ya bun ya. Nah apalagi kalau itu belum lepas, kita agak-agak ngeri untuk, nggak ngeri sih, cuman jadi kayak lebih berhati-hati untuk mandi. Sampai kemarin tuh kalau Malek itu mandinya itu ada manggil sekitar setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ada ibu yang bantuin untuk mandi, terus kayak dia dipijit
pelan-pelan, bukan dipijit-pijit gitu ya, bukan. Jadi cuman mandi terus diusap-usap gitu aja. Nah, terlihatlah mulai si kuning-kuningnya itu, sampai si ibunya juga bilang, ini kayaknya anak kuning. Terus sampai ibu saya juga bilang, iya ya, ini anak agak kuning karena di sininya kuning. Tapi nggak apa-apa, banyak kok katanya bayi kuning, kita jemur aja. Dijemur setiap pagi, nanti juga hilang kuningnya gitu. Tapi setelah seminggu kemudian, apa beberapa hari kemudian nih masih gitu juga nih bun, setelah dijemur nggak ada perubahan selama 4 hari, makin kesini dia makin lemes. Minum susu makin sedikit. Nah, kalau kasusnya Malek sama air ASI saya juga sedikit, tapi simbahnya yang dulu sempat ngurut saya untuk ngeluarin ASI di anak pertama, itu pas Malek nggak bisa karena sudah sepuh sekali. Jadi bener-bener kalau kita bilang udah nggak terima job kali ya gitu. Sampai akhirnya saya, ibu yang mandiin, yang suka kita minta bantu untuk mandi Malek, itu dia kan bisa pijat asip. Saya minta sama ibu itu dan memang alhamdulillah agak keluar. Cuman memang agak berbeda ya ininya, proses pemijitannya. Kalau yang Mbah itu dia nggak pakai tenaga sama sekali, jadi cuma gini-gini aja. Tapi kalau yang ibu yang ini Malek yang bantu kita, itu dia agak bener dipijit sampai ke sini-sini ini Gun, ke puting-putingnya tuh kayak digini gitu. Lumayan tuh Gun, pakai tenaga, agak sakit. agak peres gitulah ya. Dan memang benar keluar gitu. Agak lumayan banyak lah, sampai di situ kita rajin mompa sampai keluar dua payudara saya 120 ml. Tapi ini anak kok kurang gitu kan, asinya udah agak lumayan banyak tapi kurang. Setelah kurang itu akhirnya kita memberanikan diri untuk ke dokter lagi, untuk konsultasi lagi, diceklah bilirubinnya. Nah, kalau Malek saat diambil darah dia tes nangis gitu. Kalau Rhino kan dulu enggak tuh, dicek ternyata bilirubinnya nggak terlalu tinggi, tapi melebihi batas normal. Jadi kalau kita bilang batas normal 10, kalau nggak salah Malek tuh cuma 11,5 apa 12,5 gitu. Nggak terlalu tinggi. Dokter saat itu menyarankan untuk langsung NICU juga. Tapi karena cuma sedikit, saya nggak sama suami lagi waktu itu. Saya telepon suami gimana, mau di NICU apa tidak. Dan akhirnya kita memutuskan untuk tidak di NICU karena memang bisa dijemur aja gitu. Lalu kita pulang saat itu karena nggak di NICU, ya udahlah besok kita mau jemur. Tahu nggak apa Bunda? Niatnya sudah begitu, malam tuh hujannya gede. Langsung hujan gede, gitu gede banget. Gede, sampai kita pikir, niatnya mau dijemur aja tapi gede. Paksu ada di rumah kan, lalu diskusi lagi lah, ini gimana sih Malek, kita bawa pulang, kita nggak niat masuk NICU tapi besok juga kayaknya nggak akan ada panas, gimana mau jemurnya. Sampai akhirnya kita berdua memutuskan untuk ya sudah besok kita ke rumah sakit lagi ya, untuk dirawat aja dia di NICU lagi. Dan besoknya kita datang, itu kalau Malek cuma 1 malam aja Bun, jadi kita ke rumah sakit waktu itu jam 10, jam siangnya itu sudah dapat kamar, langsung dia masuk ke ruang NICU, besoknya dia sudah pulang lagi gitu Bunda. Jadi buat bunda-bunda yang punya anak lalu punya kadar bilirubin yang cukup tinggi, itu nggak usah khawatir. Kalau memang mau cepatnya, di rumah sakit sudah ada ruang NICU untuk menurunkan kadar bilirubin itu. Nah ini ada beda nih Bu nih, Rhino dan Malek. Kalau Rhino habis di sinar NICU itu ya, sinar kan dia pakai lampu gitu, jadinya gosong, dia jadi hitam. Tapi kalau Malek habis di sinar itu, yang Malek malah jadi agak bule. Saya bingung apa bedanya. Kalau nggak salah dulu tuh Rhino memang warnanya itu kuning deh lampunya ya. Tapi kalau yang Malek ini warnanya biru. Ini saya nggak tahu bedanya apa, tapi hasilnya sih sama ya, dia menurunkan kadar bilirubin.
Dan kalau Malek, kalau nggak salah itu kita bayar apa pakai BPJS sih, saya lupa. Cuma sepertinya pakai BPJS. Karena waktu dia begitu lahir, itu langsung ngurus BPJS di customer service rumah sakit. Dan dari situ kita sudah dapat juga akte kelahiran. Bukan dapat sih, tapi diurusin sama rumah sakitnya untuk akte kelahirannya. Kemudian ada KTP anaknya juga. Nih Raino belum. Waktu Raino belum. Gak diurusin sama pihak rumah sakitnya. Begitu Bunda, sedikit pengalaman dari saya tentang bilirubin anak yang memang waktu itu benar-benar kayak kita nurut apa kata dokter, dirawat, dan alhamdulillah sekarang dua-duanya sehat. Raino sekarang sudah mau berapa, berapa tahun? 5 tahun. Dan Malek sekarang sudah mau 11 bulan. 10 bulan. Malek baru mau 10 bulan. Oke Bunda, sekian berbagi pengalamannya. Next kita ketemu lagi untuk berbagi pengalaman selanjutnya. Nah, ini Bunda, baju yang aku pakai. Siapa tahu Bunda ikutan naksir nih bajunya tuh, cantik ya. Dia panjangnya 125, lalu lengannya begini. Dan motifnya ini baju ada di Shopee, di toko SAE, SAE. Nanti saya masukin di link deskripsi, siapa tahu Bunda-bunda naksir ya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya Bunda. Boleh?